Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Alhamdulillah ya teman-teman, di pagi ini aku masih melanjutkan proyek aku, yaitu makeover dapur. Kalau kemarin aku makeover rak yang asalnya udah jelek, kemudian udah niat mau dibuang juga, tapi ternyata setelah di makeover hasilnya itu jadi lumayan bagus. Nah sekarang itu aku juga mau nge-makeover dapur ini tuh udah kelihatan banget berantakan gitu, banyak barang-barang yang numpuk, kemudian tidak teratur juga. Kemudian kemarin di dalam lemarinya juga banyak perabotan-perabotan yang memang sudah tidak aku pakai. Sementara tukang sedang ngecat sama masangin ambalan, aku di sini mau nge-makeover kompor gas aku ya. Ini kompor gas juga sudah lama ya teman-teman. Aku sudah pernah kasih stiker supaya warnanya itu sama, jadi warna hijau gitu, karena asalnya ini warnanya ungu gitu teman-teman. Nah ini warna aslinya seperti ini. Nah ternyata ini tuh kotor banget karena memang terhalang sama stiker ya teman-teman. Dan ini teman-teman masih ada sisa wallpaper yang kemarin ditempel di rak piring ya. Ini masih ada sisa supaya warnanya itu agak serasi gitu sama rak piring. Jadi aku mau tempel di kompor gas ini. Dapur yang terkesan berantakan itu sebenarnya karena banyak tumpukan perabot ya teman-teman. Jadi perabot-perabot yang tidak terpakai sebaiknya dibuang saja, atau misalkan kalau masih bagus tapi jarang kita pakai ya kita kasih saja ke orang lain, supaya dapur kita yang berantakan pokoknya kita minimaliskan. Minimalis itu berarti kita perabotnya itu sesuai dengan kebutuhan saja ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan itu hanya merapihkan, kemudian menyusun perabot-perabot dapur pokoknya sesuai dengan fungsinya, misalkan sendok dengan sendok, kemudian pokoknya serapih mungkin gitu teman-teman, tanpa harus kita mengeluarkan biaya yang terlalu banyak ya. Dan di sini teman-teman aku mau membagikan tips bagaimana cara mengubah dapur yang sempit kemudian menjadi dapur yang benar-benar terlihat estetik tanpa menggunakan kitchen set. Nah biaya yang dikeluarkannya pun tidak jutaan rupiah ya teman-teman. Ini aku sangat low budget sekali. Jadi kita bisa memiliki dapur yang bertema estetik tapi dengan budget yang kurang gitu teman-teman. Nah yang pertama kita itu harus tentukan dulu konsepnya. Jadi kita mau konsepnya apa, misalkan konsepnya itu monokrom, retro, atau apa aja lah. Nah kalau di sini aku itu sebenarnya nggak ada konsep-konsepan sih teman-teman, tapi aku itu pengen terlihat estetik seperti orang-orang saja. Jadi estetik di sini identik dengan warna yang putih kemudian coklat gitu teman-teman. Jadi terkesannya lebih ke alami gitu ya, jadi nggak terlalu banyak warna-warni. Oh ya teman-teman, di sini aku memasang wallpaper dinding. Ini tuh aku pasang di kompor gas. Hasilnya lumayan ya, walaupun masih ada kriut-kriutnya gitu, tapi alhamdulillah nanti setelah pemasangan lumayan rapi. Karena ini tuh memang bukan untuk kompor gas ya, ada juga yang untuk kompor gas khusus itu ada. Ya karena memang si kompor gas ini kan banyak lekukannya gitu, kecil-kecil teman-teman. Jadi nggak bisa rata kalau ditarik gitu. Nggak bisa juga pakai buku gitu, nggak sama seperti rak kemarin. Kalau kemarin kan raknya bisa
pakai buku diratain. Nah ini untuk melobanginya aku pakai pisau ya teman-teman. Nah kalau ke teman-teman punya cutter bisa menggunakan cutter juga. Jadi di lobanginnya sesuai saja dengan lubangnya ini ya teman-teman. Nah yang selanjutnya tips untuk merubah tampilan dapur menjadi lebih estetik itu teman-teman, dengan yang nomor 2 itu dengan menggunakan wallpaper atau wall foam. Nah kalau wall foam sendiri biasanya itu wall foam sama wallpaper itu perbedaannya, kalau wall foam itu kayak ada busanya gitu teman-teman, tapi kalau wallpaper biasa aja, kertas biasa cuma licin gitu. Nah kalau menurut aku sih lebih bagusan wallpaper ya, tapi belum pernah nyoba. Nah kalau wall foam aku pernah nyoba yang putih yang motif bata itu. Nah lama kelamaan kalau ada gesekan itu dapat gitu teman-teman si busanya ini. Nah ini kita gunting pinggir-pinggirnya ya teman-teman supaya rapi. Kita gunting seperti ini saja. Pokoknya disesuaikan saja dengan lekukan kompor yang kita miliki. Nah ini tuh pokoknya serapih-rapihnya karena memang yang pakai kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita sendiri yang bisa menilai kerapihannya. Nah tips yang selanjutnya, nge-makeover dapur yang asalnya jadul menjadi lebih estetik dan lebih modern. Maka kita itu menggunakan vinil ya. Kalau misalkan diganti dengan marmer atau dengan keramik itu tuh pasti membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita pakai vinil atau misalkan pakai stiker, bukan stiker wallpaper yang kayak aku di bawah ini yang warna coklat ini ya teman-teman, itu tuh bakalan tidak akan membutuhkan waktu yang lama, cuma kita tinggal pasang saja. Dan yang aku pasang di kompor juga ini tuh warnanya udah bagus banget ya teman-teman, udah menyerupai sama marmer. Nah nanti kalau misalkan dipakai di dinding itu tuh bagus banget kelihatannya. Nah sebenarnya aku sendiri di sini mau makeover keseluruhan gitu ya teman-teman, cuma kendalanya itu wallpaper yang aku pesan satu lagi itu belum datang. Nah selanjutnya teman-teman, kalau misalkan kita mau nge-makeover dapur yang low budget tapi hasilnya itu estetik dan modern, maka kita mengganti kitchen set dengan ambalan dari kayu saja ya teman-teman. Nah itu juga sama fungsinya untuk menyimpan barang-barang. Nah di sini juga aku mau unboxing ya teman-teman. Ini tuh perabotan yang lucu-lucu banget ya teman-teman, juga murah harganya karena memang aku belinya di grosir perabotan. Nah ini nantinya akan sangat berguna untuk penyimpanan karena kita dapurnya tidak pakai kitchen set ya. Jadi yang kita butuhkan adalah penyimpanan seperti ini. Jadi untuk bumbu-bumbu misalkan, kemudian untuk bumbu-bumbu yang masih kemasan kayak gitu ya teman-teman, jadi supaya mudah. Di sini juga aku beli talenan yang harganya murah sekali ya teman-teman, itu tuh cuma harga 3.500 satunya. Kemudian di sini juga aku beli teko untuk wadah air, itu juga harganya murah. Dan ini aku beli keranjang ini harganya itu cuma 5 ribuan saja, tapi karena aku member di grosir itu jadi harganya itu jadi 4.500 ya teman-teman. Jadi aku punya 500 gitu. Di sini juga ada keranjang sampah, ini harganya murah, cuma 11.500 ya teman-teman. Nah di sini aku beli perabotan-perabotan yang murah-murah saja ya teman-teman, tapi sangat berguna dan lebih estetik gitu. Nah di sini juga ada tempat bumbu. Ini tempat bumbunya bagus, warnanya itu putih sama coklat ya teman-teman. Tempat bumbu ini harganya cuma 21.500. Ini tuh udah ada 4 wadah kayak gini. Bisa untuk garam, untuk masako, gula, sama untuk lada. Di sini juga aku butuh keranjang yang seperti ini ya teman-teman untuk penyimpanan. Nah ini tuh harganya keranjang ini tuh 17.000 ya teman. 17.000 itu 2 ya teman-teman. Jadi satunya itu cuma 8.500. Nah kalau ini ada lagi tempat tusuk gigi, itu harganya cuma 2.500 ya teman-teman.
Nah kalau yang tadi cempal yang tadi itu yang warna coklat sama warna putih itu juga harganya murah. Cempal yang putih sama coklat anyaman itu cuma harganya 1.500 ya teman-teman. Dan ini untuk tempat minyak, jadi untuk jelantah gitu ada saringannya ya. Dan di sini juga aku beli untuk di kulkas ini tuh. Jadi bisa untuk buah-buahan atau misalkan sayur-sayuran yang gede-gede ya. Nah ini perabotan aku semuanya. Nah kalau untuk yang putih itu warnanya bagus dan harganya juga cukup terjangkau ya teman-teman, cuma 51.000 itu. Dan di sini aku beli satu saja. Aku itu niatnya buat mengganti wadah bawang sama pokoknya wadah perbawangan gitu ya teman-teman. Nah ini hasil belanjaan aku hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, karena sebentar lagi aku itu gajian ya teman-teman. Alhamdulillah bulan ini aku diberikan rezeki yang banyak dari YouTube. Makanya teman-teman yang masih berjuang mendapatkan untuk monetisasi, teruslah berjuang ya teman-teman. Jadi aku ini gajian untuk yang ketiga kali ya teman-teman. Nah yang pertama gaji pertama aku itu sebesar 2.600.000. Nah itu alhamdulillah setelah dimonetisasi 3 bulan aku udah mendapatkan gaji pertama aku. Nah kemudian di bulan kedua ternyata gaji aku itu cuma 300.000 ya teman-teman, jadi tidak sampai gajian. Nah yang ketiganya itu cuma dapat 700, jadi tidak gajian juga. Jadi memang di YouTube itu tidak menentu gitu. Nah bulan ini alhamdulillah berkat doa-doa kemudian berkat konsisten juga ya teman-teman. Jadi kalau memang kita selalu konsisten, YouTube juga akan merekomendasi video-video kita. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, ternyata si dapurnya itu udah selesai dan udah dibersihin juga sama tukangnya. Alhamdulillah baik sekali. Nah aku tinggal menyusun-susun saja ini bumbu-bumbunya di sini. Jadi walaupun kita tidak pakai kitchen set, tapi masih bisa menyimpan bumbu seperti ini ya teman-teman. Jadi terlihatnya juga lebih simpel gitu. Nah ini untuk perbumbuan ayam jago tadi, ini tuh udah aku cuci, kemudian aku masukkan bumbu-bumbu ini biar lebih mudah gitu teman-teman. Nah kini dapur sempit aku ini setelah berubah menjadi agak lenggang gitu dengan konsep yang aku terapkan estetik. Tapi itu yang keramik hijaunya belum aku ganti ya teman-teman. Nanti aku mau tempelin wallpaper yang warna putih di situ supaya nanti warnanya lebih luas lagi gitu kesannya ya teman-teman. Nah kalau menurut aku sih makeover dapur itu sangat bermanfaat sekali ya untuk kita kan emak-emak jarang keluar rumah gitu. Nah untuk mengurangi rasa kebosanan karena kita itu sehari-hari di rumah saja ya. Jadi untuk mengurangi kebosanan tadi maka kita rencanakan untuk makeover dapur kita ya. Tentu saja tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak untuk mendapatkan dapur yang estetik. Nah itu juga manfaatnya untuk kita sendiri supaya lebih semangat, terutama untuk membuat makanan yang bergizi untuk keluarga kita ya teman-teman. Jadi dengan budget yang sederhana, yang low budget gitu, kita bisa mempercantik. Nah yang pertama yang tadi tentukan konsepnya dulu, kemudian yang kedua pakai wallpaper atau wall foam supaya lebih murah. Jadi jangan mengganti keramiknya gitu. Kalau kita mengganti keramiknya nanti bakalan lebih mahal. Nah yang selanjutnya untuk mengganti keramik lantainya itu kita gunakan vinil ya teman-teman. Jadi vinil itu lumayan murah, kemudian kesannya itu lebih estetik gitu. Nah yang selanjutnya
karena kita menggunakan yang low budget, maka gunakan rak kayu ya, atau ambalan kayu ya teman-teman, supaya budgetnya itu tetap minim tapi hasilnya benar-benar maksimal, memuaskan, dan sesuai dengan konsep yang kita mau, yaitu estetik ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.